Bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Guru SD 1 Sukamaju. Tapi pun. Ya pun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di SD 1 Sukamaju dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salawat kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang insya Allah akan membawa jalan terang bagi kita semua. Amin. Saya di sini sebagai moderator akan memandu acara pada pagi hari ini. Berikut susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan lagu Indonesia Raya, kemudian pembukaan oleh kepala sekolah dalam hal ini yang mewakili. Kemudian selanjutnya penyajian materi oleh Ibu Meliasari. Kemudian sesi warna sari atau tanya jawab, lanjut dengan penutup. Acara yang pertama kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Mariati. Untuk Ibu Sri Mariati saya persilahkan. Berdiri masa Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Baik, acara berikutnya pembukaan dari Ibu Kepala Sekolah, dalam hal ini yang mewakili untuk Ibu Safia SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, keimanan serta Allah, kita bisa berkumpul di SD kita yang tercinta ini, yaitu SDN 1 Sukamaju, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita agungkan pada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat di akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, di sini pagi ini menjelang siang kita berkumpul di sini tidak lain untuk memajukan sekolah kita sesuai dengan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum 13, yang mana kurikulum merdeka. Maklum saya sudah kurikulum 13 zaman dulu. Sekarang kurikulum merdeka, yang mana anak-anak atau guru memang dituntut aksi nyata, ya, banyak berkarya. Kalau dulu itu memang banyak teori. Kalau sekarang saya perhatikan, saya sebagai guru yang sudah sekian tahun memperhatikan tahap demi tahap perkembangan kurikulum, perubahan kurikulum, memang sekarang digalakkan untuk beraksi nyata. Anak-anak punya kreativitas sehingga mempunyai nilai positif dan nilai jual yang tinggi, sehingga negara kita kelak bisa bersaing dengan negara-negara maju yang lain yang sudah maju terlebih dahulu, sehingga negara kita tidak ketinggalan. Oleh karena itu, kita guru di Desa Sukamaju ini kita tidak mau ketinggalan juga. Sesuai dengan nama sekolah di Sukamaju, alhamdulillah guru kita di SD 1 Sukamaju banyak sudah menjadi guru calon penggerak, yang mana pada hari ini kita mengadakan acara mengimplementasikan diseminasi aksi nyata budaya positif modul 1.4, yang mana yang diharapkan di sini oleh guru yang akan dibawakan Ibu Melia Sari, mengharapkan supaya Dewan Guru dapat menerapkan pada anak didiknya, siswanya masing-masing di setiap kelasnya, setiap rombelnya, mengadakan aksi nyata yang bisa kita terapkan pada murid kita, sehingga anak kita tidak hanya punya kemauan yang hanya terpendam, tapi dapat dinyatakan dengan kreativitas yang mempunyai nilai jual yang tinggi kelak nanti. Itu saja kira-kira yang dapat saya sampaikan. Kami mohon semoga guru-guru dapat menerapkan hal ini, diseminasi aksi nyata budaya positif modul 1 ini kepada setiap siswanya, setiap rombelnya. Semoga niat kita ini dapat terwujud dengan nyata dan menghasilkan nilai positif yang tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang kedua adalah penyampaian diseminasi aksi nyata yang akan disampaikan oleh TGP SDN 1 Sukamaju, yaitu Ibu Dwi Rahmawati. Untuk Ibu Dwi Rahmawati, disilakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan, yang akan saya sampaikan dari hasil pelatihan pendidikan guru penggerak selama kurang lebih 2 bulan. Tak lupa pula salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang insya Allah selalu kita nantikan syafaatnya di rumah. Baik, di sini saya akan menyampaikan aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4 pendidikan guru penggerak saya. Next, Bu. Nah, sebelum kita memulai atau sebelum saya memulai materi yang akan saya sampaikan, alangkah baiknya kita enjoy sejenak ya Bapak Ibu. Di sini ada, tadi kan sudah terpampang di awal bahwa budaya positif. Di sini ada emoji senyum. Mudah-mudahan nanti dengan kita tersenyum itu membawa aura yang positif bagi diri kita maupun perubahan yang akan kita lakukan di sekolah. Baik, sebelumnya Bapak Ibu silakan berdiri berhadapan oleh temannya. Yang nggak punya teman cari temannya. Bu Rita boleh Bu Eva? Sama Bu Indah ya. Oke. Atau bertiga nggak apa-apa, bertiga nggak apa-apa. Nggak punya jawab ya itu ya. Baik, belum senyum ya, belum senyum. Nanti apa dulu ya. Tunggu, jangan senyum dulu. Nah, ini kan awal-awalnya kayak suka sebelah ya. Biasa aja ya. Nanti setelah saya aba-aba hitungan ketiga itu kita Bapak Ibu tatap-tatapan, jangan melihat mulutnya. Nanti kalau lihat mulutnya bisa ketawa mata. Ya. Tapi melihat mata teman-temannya atau mata yang berhadapan. Baik, siap ya? Bu Dita sudah ketemu pasangannya? Ya, kita siap ya. 1, ayo. 1, belum ketawa. 2, ya. 1, 30 detik ya. Ya, tolong Bu Meli ini stopwatchnya 30 detik. 30 detik ya. Oh, itu ya Bu Meli, baik. Sudah siap? Ya, baik. 1, 2, 3. Baik. Ayo, coba tatap mata temennya. Dari yang mulai senyum, nanti lama-lama bisa ngakak, lama-lama bisa apa? Bahagia. Ayo coba. Wah, Bu Sabria sudah tertawa lagi dengan Bu Retno. Kemudian Bu Rita. Jadi apa ya, kita termancing aura positif ya dari dalam diri kita jadi happy, jadi bahagia. Baik, terima kasih sudah terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Nah itu tadi kita pemanasan dulu ya Bapak Ibu. Dengan adanya kita melakukan segala sesuatu dengan hati yang gembira, dengan senyum, otomatis hati kita pun juga jadi ikut gembira dan bisa menyampaikan apapun yang kita sampaikan kepada anak didik dengan hati yang enjoy, sehingga anak didik pun juga akan lebih senang dengan kita. Oke, next. Nah di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Di sini ada 6 konsep inti yang telah saya pelajari di pendidikan guru penggerak di modul 1 terutama, yaitu yang pertama ada disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat posisi kontrol restitusi, kelima keyakinan sekolah atau kelas, dan yang terakhir keenam yaitu segitiga restitusi. Next. Dari keenam tadi akan kita bedah ya Bapak Ibu satu-satu, apa itu disiplin positif, apa itu segitiga restitusi dan lain-lain. Kita akan bedah kembali satu-satu. Ya, yang pertama yaitu disiplin positif. Next, Bu. Sebelum saya menjelaskan apa itu disiplin positif, adakah Bapak Ibu di sini yang tahu contoh atau pengertian dari disiplin positif? Ayo, siapa yang bisa? Otomatis kita sehari-hari
disiplin positif itu kalau menurut saya adalah satu tindakan yang dilakukan untuk membuat murid itu menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih Bu Meli. Jadi menurut Bu Meli, disiplin positif itu tindakan yang dia mengarahkan siswa untuk menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Contohnya, kalau selama ini kita menerapkannya mungkin kepada siswa disiplin masuk sekolah bisa, atau membagikan budaya positif senyum kepada anak, itu kan juga merupakan salah satu contoh yang positif ya Bu ya. Baik, lanjut Bu Meli. Nah, di sini pemaparan disiplin positif yaitu suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini ini Bapak Ibu maksudnya. Anak itu menerapkan disiplin positif tetapi dari membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal atau intrinsik, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi di sini maksudnya adalah itu tadi ya Bapak Ibu ya yang saya contohkan tadi, kita menanamkan kepada anak untuk mempunyai jiwa disiplin positif tetapi tidak takut dengan hukuman, melainkan dari dirinya sendiri atau dari motivasi internal atau intrinsik. Next, Bu. Baik, di sini ada terdapat nilai-nilai kebajikan. Ya, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang sering kita ketahui atau sering kita dengar selama ini ada profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua mandiri. Ketiga kebinekaan global. Keempat gotong royong. Kelima kreatif dan yang keenam bernalar. Dari ke-6 profil pelajar Pancasila ini tidak terlepas dari nilai-nilai kebajikan yang ada di organisasi. Kemudian yang berikutnya yaitu keterampilan hidup atau life skill. Jadi kita mengharapkan nantinya peserta didik itu memiliki rasa percaya, kemudian lurus hati, menjadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik bagi dirinya maupun masyarakat. Kemudian ada lagi Ibu Pioneer Yes atau PYP. Di sini ada nilai-nilai kebajikan yang diambil yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinitawan, kreativitas, dan percaya diri serta komitmen. Jadi kita selama kita melakukan suatu perubahan atau melakukan pergerakan, alangkah baiknya kita menanamkan nilai-nilai kebajikan yang tertera di depan, yaitu toleransi, saling menghargai, ya toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, dan sebagainya. Next. Untuk yang kedua, konsep-konsep inti yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Next. Di sini ada beberapa motivasi perilaku manusia. Itu ada 2 Bapak Ibu. Selama ini kita belum tahu ya apa itu. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Atau apa itu motivasi intrinsik Ibu? Bapak? Motivasi yang berasal dari luar ya. Kemudian motivasi intrinsik. Contohnya begini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi contoh anak-anak yang tidak mengerjakan PR. Kemudian suatu hari dia ditegur sama gurunya. Rizka, kenapa tidak mengerjakan PR? Gurunya tidak mau tahu. Ya, gurunya tidak mau tahu apa alasan Rizka tersebut. Tetapi gurunya justru menghukum. Oh, kamu tidak mengerjakan PR, kamu harus WC seperti itu. Nah, itu tidak boleh. Ya, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, si Andi ini ingin sekali mendapatkan bintang prestasi setiap hari. Ya, setiap hari walaupun dia terpaksa. Oh, dia bukan dari dalam hatinya. Dia aku pengen dipuji lah sama ibu guru. Aku pengen dilihat pinter lah sama teman-teman. Nah, seperti itu. Itu bukan dari dalam hati, tapi dia ingin dilihat orang lain, dihargai orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai
karena itu sudah tanggung jawab saya seperti itu. Tanpa ada kata takut nanti dimarahin Bu Guru, takut dimarahin Pak Guru, nah itu tidak boleh. Jadi harus tanamkan kepada peserta didik kita motivasi perilaku manusia yang bersifat intrinsik atau dari dalam diri. Next, Bu. Di sini ada 3 kata, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketiga kata ini kalau dari pemikiran Ibu sudah jelas berbeda ya Bapak Ibu. Hukuman itu lebih ke sesuatu hal yang menyeramkan, benar tidak Bapak Ibu? Iya. Ya, selama ini kita mungkin pernah melakukan ketiganya atau mungkin tidak ketiganya, tapi lebih sering ya kepada hukuman. Contoh seperti ini, hukuman itu apa? Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan bersifat satu arah. Dan bisa jadi hukuman tersebut akan berdampak fisik atau psikis kepada peserta didik. Contoh, Retno ini datang terlambat, udah itu naik pagar lagi loncat pagar. Nah seperti itu. Dia tiba-tiba dia datang ke kelas, ketahuan sama Pak Gurunya, karena kayak Pak Guru di depan, dipanggil lah si Retno ini. Kenapa kamu terlambat Retno? Saya bangunnya siang Pak, dan seperti itu. Tiba-tiba Pak Gurunya ini menghukum dia, oh nggak bisa, kamu harus berdiri di tiang bendera. Kamu udah salah, kamu nggak bisa dimaafkan gitu. Sekarang keluar dari kelas dan berdiri di tiang bendera. Nah itulah yang hukuman ya Bapak Ibu ya. Jadi nantinya apa yang diperintahkan Pak Guru tadi hukuman tersebut, dia bisa jadi malah menjadi hukuman fisik, bukan fisik ya, fisik dia juga anak paksa dan psikis juga tahu dengan teman-teman yang lain. Oke. Kemudian konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati sesuai aturan. Murid dibuat tidak nyaman, guru selalu memonitor murid. Dalam hal ini konsekuensi itu kita sudah disepakati bersama dan murid pun tahu, tetapi murid tersebut masih melanggar. Seperti contoh kecil di kelas, mungkin ada anak yang gondrong, anak lakinya. Dia sudah tahu bahwasanya kalau rambut siswa itu alangkah baiknya pendek, kurang lebih 3 cm. Tetapi dia gondrong, tidak cukur-cukur. Sudah ditegur beberapa kali masih dia tidak cukur. Dipanggillah anak tersebut, kemudian ditanyakan apa konsekuensi yang apa kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Sadar nggak kalau apa yang rambut kalian tuh sadar nggak kalau gondrong gitu, maksudnya apa manfaatnya kalau rambut itu gondrong. Nah itu kita tanyakan, kita monitor dan kita arahkan, tetapi dibuat tidak nyaman. Tidak nyamannya bagaimana? Contoh kalau saya pribadi, saya punya anak tersebut gondrong, saya ikat rambutnya. Dia tahu konsekuensinya apa, aturannya apa, tapi masih melanggar. Otomatis saya ikat rambutnya dan nggak boleh dilepas sampai keluar sekolah. Jadi otomatis dia akan malu sendiri, memberi dampak yang tidak nyaman kepada peserta didik. Nah itu ternyata yang selama ini saya lakukan salah setelah mempelajari pendidikan guru penggerak ini. Kemudian restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Restitusi di sini jika nantinya ada siswa yang bermasalah, alangkah baiknya kita panggil, kita duduk bersama, kita ngobrol bersama mencari solusi dari masalah tanpa menyalahkan siapapun. Seperti itu. Nanti akan kita bedah tentang restitusi bagaimana. Next. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Next. Boleh sambil dimakan atau diminum ya Bapak Ibu. Habis. Baik, di sini kita manusia itu pastinya punya kebutuhan dasar ya. Cuma banyak sekali mungkin kebutuhan kita. Tapi ternyata di sini ada beberapa kebutuhan dasar nanti kita bahas. Tapi sebelumnya kebutuhan dasar manusia yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh
memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi apa yang kita lakukan ya untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri gitu ya. Next. Nah ini dia posisi 5 kebutuhan dasar manusia yang ternyata setelah pendidikan untuk penggerak ini saya dapatkan ada 5, padahal pastinya banyak yang yaitu yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Yang pertama pakaian hidup. Pasti Bapak Ibu semua manusia pasti ingin bertahan hidup. Bagaimana caranya bertahan hidup? Pastinya dari makanan. Ya. Kemudian apabila kita ingin bersosialisasi dengan orang lain, otomatis kita pasti membutuhkan yang namanya pakaian. Kita ingin nyaman dengan kehidupan kita, otomatis kita juga harus punya tempat tinggal, keamanan, kesehatan, itu kebutuhan dasar dari bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Menjadi bagian dari kelompok, dipedulikan, berbagi. Jadi di sini maksudnya kebanyakan anak itu mungkin ada beberapa anak di kelas yang ingin ingin dikasih sayang sama gurunya atau mencari perhatian dengan gurunya. Contoh misalkan ada anak yang mau membuka tutup botolnya tetapi tidak bisa, ya dia minta gurunya, minta tolong gurunya. Padahal belum tentu, mungkin anak itu bisa, cuma ingin dikasih sayang dengan gurunya, mendapatkan kasih sayang dengan gurunya. Bu Salvia bisa nggak bukain botol minum saya? Oh bisa nggak? Kira-kira kasih Bu. Padahal sebenarnya mungkin anak itu bisa, cuma ingin mencari rasa kasih sayang dari gurunya di luar dari rumah ya. Seperti itu. Kemudian penguasaan, kebutuhan dasar penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya, yang kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Di sini dalam artian anak-anak kita itu kan kebutuhannya berbeda-beda ya. Dari segi prasarannya mungkin, dari segi tingkah lakunya itu berbeda-beda. Kita ingin memberikan materi, tetapi fokus kita itu tidak bisa. Kita justru memberikan kebebasan kepada anak yang itu ingin bebas. Oh Bu, saya buatnya pakai karton putih ya Bu. Saya kartonnya yang karton apa itu namanya? Styrofoam ya Bu, buat alat peraga misalnya. Saya nggak pakai styrofoam, saya pakai karton saja boleh nggak Bu? Nah itu kita membebaskan anak. Ya jadi kita tidak semata-mata kemauan kita, tapi anak juga butuh kebebasan untuk menentukan pilihannya. Kemudian yang terakhir yaitu semangat, bermain, humor, antusias dan tertawa. Anak-anak itu jenuh juga loh Bapak Ibu kalau kita mengajar dengan cara yang monoton terus. Percaya juga selalu sekian, nanti jam sekian kumpul. Kalau tidak dikumpul, ya ibu nilai, nggak boleh istirahat. Nah, mungkin ada ya seperti itu ya selama ini. Nah itu tidak benar Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu juga ingin mereka itu merasakan kesenangan dalam belajar. Ya bukan berarti kita guru mengajarkan yang main-main, tidak. Ada waktunya kita bermain-main, breaking dan sebagainya agar anak-anak tidak bosan. Next. Kemudian ada posisi kontrol restitusi. Next. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi yang saya pelajari dari modul 1, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah kita sebagai guru itu alangkah baiknya ada di posisi mana? Nah seperti itu ya. Nanti akan saya bahas. Next Bu. Nah di sini saya langsung masukkan saja ke contoh kasus ya. Apakah kita ada di posisi teman nanti ataukah kita ada di posisi penghukum seperti itu. Di sini ada kasus siswa tidak mengerjakan tugas rumah atau PR. Kalau penghukum itu dia lebih kepada menghukum anak dengan cara baik fisik maupun psikis tadi ya. Oh anak itu disuruh hormat kepada tiang bendera selama 1 jam. Misalkan Linda ini tidak
mengerjakan PR udah sering sekali. Jadi sering juga dia dihukum. Ya entah itu cuci WC, entah itu hormat pada tiang bendera. Tidak, kamu berdiri di depan tiang bendera. Nah itu posisi kita sebagai penghukum. Apa kira-kira posisi seperti itu pernah Bapak Ibu lakukan? Nah ya Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan ya Bapak Ibu ya. Kita pernah melakukan seperti itu. Saya pun juga pernah Bapak Ibu. Saya pernah melakukan seperti itu, tetapi dengan pendidikan guru penggerak yang saya jalani, saya semakin berkurang untuk melakukan sebagai posisi penghukum. Kemudian berapa kali pembuat merasa bersalah? Posisi pembuat merasa bersalah itu biasanya dengan perkataan berapa kali ibu harus mengingatkan kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah itu. Jadi anak ini seolah-olah saya merasa bersalah ya sama guru sampai segitunya loh. Nah itu posisi kontrol yang membuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol sebagai teman itu biasanya dikatakan seperti ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong ibu ya sekali ini aja. Capek ibu juga ya seperti itu. Itu juga sering terjadi mungkin ya Bapak Ibu ya. Pertama anak kelas 1 mungkin ya saking aktifnya sana sini lari sampai kadang guru tuh ayo dong nak, sampai bawa guru malam terus bantu ibu dong nak gitu. Tulis duduk di bangkunya masing-masing. Nah itu posisi sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, biasanya dikatakan dengan kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensi apa? Jadi lebih kepada menanyakan konsekuensi kalau pemantau itu. Next. Nah ini yang terakhir yang sebaiknya kita lakukan atau kita lakukan perubahan dari sekarang ya Bapak Ibu, yaitu sebagai manajer. Ya, manajer itu yang memanggil anak tersebut dengan cara baik-baik dan menanyakan masalahnya serta mencari solusinya dengan cara yang baik-baik. Biasanya kita menggunakan kata-kata apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, mari kita cari solusi bersama. Nah, seperti itu. Alangkah baiknya kita sebagai guru itu menerapkan posisi kontrol yang sebagai manajer. Next. Nah, di sini ada pernyataan dan Bapak Ibu renungkan atau pikirkan apakah saya ada di posisi kontrol yang mana dari dalam hati Bapak Ibu ya. Di sini ada kata-kata atau pernyataan saya kecewa sekali denganmu. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apa seperti itu? Ayo, ada yang bisa jawab? Saya kecewa sekali denganmu. Tadi ada 5 posisi kontrol ya. Teman, pemantau, penghukum, membuat merasa bersalah, dan manajer. Ayo, Bunda Melinda. Membuat merasa bersalah. Oke, apakah benar jawabannya? Next. Oke, benar ya. Beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya. Next. Di sini ada lagi pernyataan. Kamu tidak benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apakah itu posisi apa saya? Siapa yang bisa menjawab? Mungkin Bu Mary. Tadi ada 5 posisi kontrol. Coba. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat merasa bersalah. Oke, masih sama. Coba dulu kita lihat. Nah, yang benar jawabannya penghukum ya. Oke, tepuk tangan. Next Bu. Nah ini ada lagi pernyataan. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, apa Bu? Manajer. Kalau bilang manajer. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, next. Nah ini yang sering kali mungkin kita ucapkan ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu capek seperti itu. Apakah ini posisi kontrol yang tepat? Teman, benarkah itu? Oke, benar ya Bapak Ibu ya. Next. Oh, satu lagi. Oh, oke. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, baiknya kita breaking dulu sebentar ya. Udah capek ya, udah jam sekian. Mungkin Bapak Ibu capek lelah penat habis tadi ngawas ujian ya Bapak Ibu. Boleh berdiri sebentar Bapak Ibu.
siang tepuk 2 kali. Kemudian kalau selamat sore tepuk 3 kali. Kalau selamat malam tepuk setengah. Nah, sampai benar ya Bapak Ibu ya. Sekarang konsentrasi dulu, stretching sebentar. Baik ya. Tepuk. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Bagus. Oke, masih fokus. Coba saya ganti ya. Selamat malam. Selamat malam. Oke, masih. Selamat sore. Oke, benar. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat malam. Ya, lagi sekali lagi. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Oke, yang berikutnya yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Nah, selama ini kita sering mungkin menerapkannya peraturan kelas ya. Tetapi seharusnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang bisa menjawab. Kenapa kok keyakinan kelas kata-katanya bukan peraturan kelas? Oke, next. Kita jawab di sini ya. Nah ini, jadi keyakinan kelas itu berbeda ya Bapak Ibu dengan peraturan kelas. Kalau peraturan itu lebih terdekat dan lebih mungkin ada sanksi-sanksi tegasnya. Tetapi kalau di sini alangkah baiknya kita membentuk yang namanya keyakinan kelas pada kelas kita masing-masing ya. Dalam hal ini yang paling ruang lingkup kecil yaitu keyakinan kelas masing-masing. Keyakinan kelas itu dibuat dengan pernyataan yang positif. Ya, selama ini mungkin kita melarang anak untuk jangan buang sampah di tempatnya tulisannya. Ya, jangan mencontek, jangan ribut. Nah, itu tidak, kata-kata jangan itu lebih ke arah negatif. Nah, ini kita ganti dengan pernyataan yang positif, Bapak Ibu. Kalau membuang sampah jangan membuang sampah sembarangan berarti diganti apa kira-kira? Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kata-katanya diganti sebagus mungkin atau sepositif mungkin. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, terutama diingat dengan anak-anak ya. Karena kalau katanya perkataannya bisa panjang atau pernyataannya bisa panjang, nanti anak-anak lupa. Oh iya, apa ya kira-kira kelas panjang banget. Jadi alangkah baiknya dibuat semudah mungkin diingat. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kalau kelas 1 ya dikondisikan dengan kelas 6, bahasanya dibedakan. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, alangkah baiknya semua anak-anak itu dilibatkan. Oh, anak-anak baik kita bersama-sama membuat keyakinan kelas sebelum pembelajaran. Kira-kira nih apa anak-anak ingin menyampaikan apa yang dipikirkan dia seluruhnya bukan. Ya, jadi semua anak terlibat dalam proses pembuatan keyakinan kelas. Nah ini contoh keyakinan kelas ya. Di sini yang saya ambil ada kata-kata, nah itu tepat waktu dan aktif di kelas, kemudian saling menghargai seperti itu ya. Nah itu kata-katanya dibuat sepositif mungkin. Next. Nah ini untuk konsep inti yang berikutnya yaitu segitiga restitusi. Tadi sudah pernah dibahas di sebelumnya bahwa segitiga restitusi itu ngobrol ya, kata lainnya ngobrol dengan anak yang sedang dalam kasus. Nah ini segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini jika ada anak atau peserta didik kita yang mungkin melanggar dari keyakinan kelas kita, maka kita alangkah baiknya kita ajak untuk berdialog, kita panggil, tapi jangan di depan teman-temannya atau tidak boleh memanggil di depan anak-anak banyak. Alangkah baiknya kita panggil ke kantor,
kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Next. Nah ini, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika anak tersebut bersalah atau melanggar keyakinan kelas, kita panggil dan kita sebagai guru melakukannya dengan menstabilkan identitas anak dulu. Ya, mungkin anak itu ditanya, kenapa kok misalkan dia si Andi ini terlambat ke sekolah? Kita tanya, kenapa Andi terlambat ke sekolah seperti itu? Apa masalahnya? Oh, saya tidak memasang alarm dulu, saya semalam ikut paman ke tempat nenek, pulangnya malam sehingga saya bangunnya siangan. Nah itu kita tanyakan dulu, kita gali dulu dengan menstabilkan identitas. Tetapi juga kita tidak boleh mengucapkan kata-kata yang kasar. Kita sebaiknya sebagai guru mengucapkan berbuat salah itu wajar, karena anak tadi kan sudah melakukan kesalahannya dan kita sebaiknya mengatakan berbuat salah itu wajar. Tidak ada loh manusia yang sempurna. Atau ibu juga pernah loh ada di posisi kamu berbuat salah, ibu juga pernah telat. Tetapi di sini ibu hanya ingin mencari solusi agar Andi tadi tidak mengulanginya lagi. Nah ini yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Prinsipnya setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Si Andi tadi mungkin dia terlambat itu karena dia itu memenuhi kebutuhan tertentunya tadi. Jadi dia merasa bersalah, tetapi kita validasi tindakannya tadi. Setelah kita menstabilkan identitas, kita validasi lagi. Kamu pasti punya alasan ya melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi. Mungkin contoh lain, Risma sama Yosa berkelahi, ya. Kita tidak tahu perkelahian mereka itu apa gara-garanya. Sampai bajunya Yosa itu lepas semua kancingnya. Lepas tiga kancingnya kalau ditarik sama Risma tadi. Kita panggil si Risma dan si Yosa ini. Kita panggil, bisa dudukkan bersama, kita tanya baik-baik, kita validasi tindakan mereka yang salah. Nah ini yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan teorinya, pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi di dalam penanganan suatu masalah tersebut menggunakan segitiga restitusi tadi, yang terakhir menanyakan keyakinan. Anak tadi sudah mengakui kesalahannya, kemudian sudah bersama-sama dibantu dalam kita validasi tindakannya. Nah yang berikutnya yaitu kita mencari solusinya bersama. Kita tegaskan dengan menanyakan keyakinan. Kira-kira nih kamu salahnya tadi keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Kayak tadi telat atau terlambat datang ke sekolah. Kita tanyakan, Andi kenapa datang terlambat sekolah? Dia sudah menjawab alasannya dan kita tanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Andi? Oh, saya terlambat ke sekolah, berarti saya tidak disiplin waktu, nah seperti itu. Dan setelah dia mengingat keyakinan kelasnya, dia diminta untuk bagaimana sih solusinya agar Andi ini tidak terlambat lagi. Kira-kira nih Andi bagaimana tidak terlambat lagi harus melakukan apa? Oh, saya bangunnya pagi Bu, saya tidurnya jangan larut malam Bu. Nah itu kan otomatis anak tersebut memikirkan solusinya sendiri tanpa paksaan dari orang lain, tapi dalam intrinsik dirinya. Seperti itu ya Bu. Ini sedikit lama, mungkin ini sebenarnya ada kasus-kasus yang sudah saya tangani, tapi karena loading jadi kita lakukan saja. Ini contoh kasus yang saya dapatkan kemarin karena anak ini terlambat ke sekolah. Saya panggil dengan menerapkan posisi manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Next. Nah, ini cukup penjelasan dari saya tentang apa yang materi yang saya dapat selama pendidikan guru penggerak di kurang lebih 2 bulan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu dan memberikan pencerahan bagaimana cara kita mengatasi masalah-masalah yang terjadi di sekolahan maupun di kelas tanpa membuang keyakinan-keyakinan yang baik yang sudah ada di sekolah kita. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kepada Allah saya mohon ampun dan kepada Bapak Ibu saya mohon maaf apabila
positif yang didapatnya selama pendidikan guru. Kemudian acara yang ketiga yaitu saya akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu ada ganjaran, unek-unek yang ingin disampaikan atau pengalaman selama mengajar di kelas atau masalah. Jadi di sini kita cari solusinya sama-sama ya Bapak Ibu sambil sharing. Monggo Bapak Ibu silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Persiapan nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mengajar kelas 5 yang Wajira. Saya mau tanya, kemarin itu kasus ulangan, contekan sama persis nilainya sama, padahal jauhan Bapak. Jauhan satu di sebelah situ, satu di pojok. Tiba-tiba kok saya analisis, ininya kok nilainya sama, salahnya sama, betulnya sama. Saya ini solusinya bagaimana cara menegur kedua anak itu? Ya, itu aja. Iya, itu aja saya. Oke, makasih Bu Reni atas pertanyaannya. Ini curhat ya Bu ya. Curhat ya. Jadi Bu Dwi ini kan pertanyaan rekan kita. Ini kasus yang benar terjadi di kelas. Jadi ada 2 siswa saat ulangan mencontek. Nah, jadi maksud Bu Reni ini bagaimana solusinya? Cara menegurnya gitu menyelesaikannya. Monggo silakan Bu Dwi. Baik, jadi di sini Bu Dery menceritakan bahwasanya ada anaknya ketika ulangan hasilnya sama persis ya. Padahal jauh ya. Sebelum apa itu sudah menganalisiskan kalau menurut saya dia. Sebelum kita validasi, sebelum kita melakukan segitiga restitusi, kita bisa menilai terlebih dahulu. Anak tersebut kan kita kesehariannya paham ya. Kira-kira nih anak yang mana yang kesehariannya lebih unggul gitu. Kita lihat kesehariannya dari cara dia menjawab pertanyaan secara lisan maupun secara tertulis. Sudah tahu cara menegur anak 2 ini gimana supaya dia nggak melakukannya lagi, tidak melakukannya lagi. Iya. Solusinya Ya, udah begini Dengan menggunakan segitiga restitusi tadi ya. Dengan menggunakan kalau saya solusinya kita panggil kedua anak tersebut, kita terapkan segitiga restitusi, kita obrolin bareng-bareng, kita tanya masalahnya apa, kenapa bisa sama, dari mana, seperti itu. Kita apa ya, pancing mereka, siapa tahu di antara keduanya memang sama-sama pintar nih, kita nggak tahu. Atau mungkin dia pakai kode-kodean, nah itu kan kita pancing mereka untuk jawab jujur. Oh saya model dia Bu, jawabannya ini pakai jari, nah seperti itu. Nah kita pancing, kalau emang anak itu mengakui kesalahannya, nah kita pakai menstabilkan identitas tadi ya dia. Oh ibu juga pernah loh seperti itu. Ibu juga pernah contekan dengan teman baik sebangku ataupun dengan kode-kodean kalian tadi. Tetapi itu kan tidak benar ya. Kita tanyakan kembali ke mereka apakah itu benar kalau memang mereka contek-contekan seperti itu. Itu tidak benar. Kalau mereka jawab tidak benar dan mereka mengakui kesalahan, berarti kita kemudian kita validasi lagi, kita tanyakan lagi kenapa kok bisa mencontek seperti itu, alasannya apa, kita tanyakan alasannya. Dan ibu juga nggak akan marah kalau kalian jujur gitu. Yang penting kalian jujur karena ibu juga pernah melakukan kesalahan juga. Kita mencari solusi bersama. Kemudian yang terakhir dengan menerapkan segitiga restitusi yang menanyakan keyakinan. Kita tanyakan kembali kepada kedua anak tersebut. Kalian sudah melakukan kesalahan. Kalian sudah memberi contekan satu sama lain dengan kode misalkan. Kita tanyakan keyakinan kelas apa yang kira-kira sudah kamu langgar. Nah, misalkan Andi sama Putri ya. Andi sama Putri keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Oh iya Bu, kami dilarang mencontek Bu. Mencontek itu kan tidak baik. Kita sudah membuat kesepakatan bersama. Tidak jujur Bu, seperti itu. Nah itu sudah tahu kan? Itu tahu. Jadi
sampaikan seperti itu. Mungkin seperti itu. Iya, terima kasih. Dan mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ditanya. Masih ada Bapak Ibu? Cukup. Jadi Ibu Renit ya, udah menemukan solusi ya Bu ya masalahnya ya Bu. Ya. Jadi kembali ke posisi kita tadi ya Bu untuk menyelesaikan masalah, kembali ke posisi sebagai manajer. Jadi dipanggil kemudian menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan segitiga konstitusi. Ya Bu ya. Sudah cukup. Baik, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin Bu Dwi Hermawati ingin melakukan refleksi. Silakan Bu. Baik, sebelumnya saya akan melakukan refleksi dari kegiatan aksi nyata yang saya lakukan. Sebelumnya Bapak Ibu dimohon untuk berdiri sejenak. Kita membuat bicara bersama boleh di sebelah kita bersama. Atau ini apa keliling ini? Ada banyak meja. Di tengah-tengah ada meja. Ayo biasa bisa maju. Nah, baik. Kegiatan aksi nyata saya pada hari ini, ya, saya ingin meminta satu kata saja dari Bapak Ibu, dari ibu-ibu guru yang lain yang ada di sini. Satu kata yang mewakili perasaan atau kata hati Bapak Ibu sekalian. Dimulai dari Bu Mei. Bahagia. Semangat. Semangat. Bermanfaat. Lanjutkan. Puas. Yes. Bergerak. Manajer. Gembira. Hebat. Tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih atas refleksinya Bapak Ibu. Kita semua sebagai guru harus semangat ya Bu ya, semangat untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Mudah-mudahan aksi nyata ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat, tergerak, bergerak, bergerak. Oke, terima kasih. Demikian Bapak Ibu pemaparan yang dilakukan oleh Ibu Dwi Hermawati DGP Angkatan 10 SDN 01 Sukamaju. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Dwi bisa menjadi kita ambil pelajaran, kemudian kita terangkan di kelas kita sehingga kelas kita menjadi kelas yang menyenangkan, kelas yang nantinya siswa-siswi kita, anak didik kita menjadi anak didik yang bermanfaat dan menjadi anak didik yang sukses dunia dan akhirat. Saya selaku pembawa acara atau penyaji moderator pada pagi hari ini, mohon maaf apabila dalam penyampaian saya dalam penyampaian ada kata yang salah atau kurang, baik itu tidak laku saya, ucapan saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan.